kalau ada orang ya yang notabene bisa menghafal ya dari Al-Quran atau apa segala macam ya bukunya orang Islam itu, dia pasti lebih dapat kesempatan untuk masuk di UI daripada yang tidak. Nah, jadi dari sini kan sudah terlihat bahwa proses admissionnya itu sudah jelas diskriminatif, sehingga ini tidak memungkinkan ya untuk mahasiswa yang memiliki dalam tanda kutip otak itu untuk bisa melakukan studinya di UI, sehingga yang ada di UI justru itu mahasiswa-mahasiswa yang nggak ada otaknya ya. Bukan saya menjelekkan UI, tapi ya itulah faktanya, banyak sekali orang-orang kadrun itu bisa keterima di UI tanpa ada prestasi yang menonjol, sedangkan orang-orang yang pintar malah di reject. Nah, kalau orang nanya, oh apa definisi kata pintar? Nah, kita lihat begini, orang pintar adalah orang ya yang bisa melihat dengan jernih masa depan. Artinya dia adalah orang yang punya kunci atau dia punya ide-ide yang visioner. Bukan hanya ide yang mengagung-agungkan masa lalu. Ya kalau para kadrun ini hanya bisa melihat masa lalu. Ya betul kan Bu, begitu. Ya Barangkali kalau sudah dari ITB dari UI ya bodoh karena sudah kadrun. ya, Pak. mungkin Ya, memang begitu, ada Pak. sesuatu yang nggak bisa saya ceritakan di sini ya Pak Santi Amer, kan nanti saya WA Pak ya. Risawati. Halo. Halo. Halo Bu. Ya, di topiknya sebagian besar Muslim 64% ingin syariah Islam. Pertanyaan saya, mereka ini sebenarnya tahu kondisi sebenarnya apa enggak ya? Itu yang masih mengganjal di saya. Terus lagi mahasiswa Indonesia ini pengetahuannya kok apa ya? Minim sekali gitu loh. Kok enggak ada istilahnya gerakan-gerakan yang katakanlah mengimbangi ini seperti apa gitu ya. Kalau saya lihat memang masyarakat Indonesia itu tampaknya mudah dibodohi. Itu yang memang saya juga prihatin ya, bagaimana untuk mengatasi ini. Ya yang saya sayangkan ini mahasiswanya ini kok juga mudah dibodohi itu loh. Terus bagaimana gitu ya. Kalau mau melihat data, itu sebenarnya kan sekarang ini mudah ya. Jadi untuk mengetahui perkembangan setiap negara itu sekarang kan bisa kita lihat datanya. Ini kalau saya ini biasanya melihat di trading ekonomi gitu ya. Itu di situ itu bisa kita lihat bagaimana perkembangan setiap negara yang ada. Kalau masyarakat Indonesia itu istilahnya kan kebimbang dengan negara-negara Arab yang selama ini dikatakan ini loh kaya, Kuwait, Qatar, Bahrain. Kemarin saya sempat melihat di chatting itu, yang namanya Pak Azhar itu kan juga menyontohkan itu. Kuwait kaya, kemudian Brunei kaya. Mereka itu nggak ngerti apa pura-pura nggak ngerti, penduduknya itu jumlahnya berapa gitu loh. Ini kalau saya bacakan ya mungkin untuk siapa tadi yang saya lihat juga Suara Kebenaran itu kok mengagung-agungkan Arab, jumlah penduduknya ini tolong disimak ya. Jadi seperti Kuwait, itu penduduknya cuma, ini data terakhir yang saya lihat September 2023, kurang dari 5 juta. Ini data yang ada kan 4 juta sekian gitu ya. Saya anggap kurang dari 5 juta. Kemudian Qatar kurang dari 3 juta. Kemudian Oman kurang dari 5 juta. Kemudian Bahrain itu bahkan kurang dari 2 juta. Sedangkan negara yang lebih besar sedikit, kata yang istilahnya jumlah penduduknya lebih banyak, misalnya Afghanistan itu sekitar 35 juta. Kemudian ada lagi Iran itu sekitar 40 juta. Kondisinya seperti apa gitu loh. Kok yang dicontohkan hanya Kuwait, Qatar yang penduduknya cuma enggak, katakanlah rata-rata enggak sampai 10 juta lah. Kok itu yang mau dijadikan patokan gitu loh. Padahal Indonesia itu penduduknya 270 juta. Mereka bisa kaya karena ya ini istilahnya apa ya, menjadi negara-negara kecil itu. Misalnya kalau Indonesia katakanlah misalnya Bali berdiri sendiri, mungkin mereka bisa makmur. NTT katakanlah Flores berdiri sendiri, bisa makmur. Mungkin yang susah di Pulau Jawa, penduduknya banyak, nggak ada kekayaan alamnya gitu loh. Nah, saya melihat justru orang-orang
ini yang daerah-daerah Kristen ini kan masih punya hati gitu loh untuk teman-teman yang lainnya. Jadi mereka nggak apa istilahnya nggak berusaha, ayo berdiri sendiri supaya kita bisa kaya, yang lainnya miskin nggak apa-apa kan gitu. Kalau kita lihat Arab itu kan seperti itu. Mereka dengan penduduk seperti 5 juta sudah berdiri sendiri. Yang lainnya menderita nggak peduli. Nah, teman-teman ini terutama yang mendukung syariah itu sadar nggak dengan kondisi ini? Nah, kalau bisa mungkin ya Pak Santi Amar tolong mahasiswa UI itu didekati dengan pendekatan ini. Mereka coba disajikan data seperti ini. Bisa membaca enggak mereka itu? Mereka kan kalangan intelektual. Kalau bisa membaca data itu, berarti mereka akan bisa berpikir lebih jernih dan bisa mempengaruhi teman-temannya yang lain. Nah, itulah harapan saya kalau melihat kondisi sekarang ini ya, kalau dari masyarakat bawah kita rasanya sudah putus asa ya, mempengaruhi mereka dengan cara apa? Karena kan memang orang di kelas bawah itu adanya yang bisa kita lakukan biasanya kan kalau memberi sumbangan, lah itu baru dilihat gitu. Tapi coba kita karena saya hanya bisa ngomong saja ya, saya di sini nggak bisa apa-apa. Di UI itu kan saya lihat kemarin sudah sempat saya informasikan ada teman yang mungkin bisa didekati. Nah itu coba kita masuk melalui UI, tunjukkan data itu, mereka bisa membaca enggak? Kalau enggak bisa membaca ya sudah, berarti kualitas mahasiswa Indonesia itu ya seperti itu. Berarti kita ya sudah mau apa lagi gitu loh. Tapi paling enggak kan kita sudah berusaha mendekati mahasiswa. Saya kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sebentar Bu, saya ingin mengklarifikasi dulu Bu. Itu kalau tadi Ibu bilang soal masalah data, kalau untuk faktor ekonomi, kita melihatnya jangan hanya dari angkanya saja Bu, tapi kita harus lihat dari faktor prediksi masa depan juga Bu. Karena begini, karena kalau yang namanya ekonomi, Indonesia ini selalu mengagung-agungkan yang ada sekarang, tetapi bukan apa potensi yang ada di masa depan, Bu. Ini sudah terjadi dari sejak awal tahun 2000-an. Indonesia ini selalu mengagungkan dirinya bahwa dia berkuasa pada saat itu, tetapi dia lupa bahwa dalam waktu 20 hingga 30 tahun kemudian, Indonesia bisa kepleset. Dulu pernah ya, kita bangga sekali bahwa kita banyak mahasiswa Singapura tuh di Indonesia. Tapi sekarang yang ada Indonesia ke Singapura. Jadi kan nggak ngeliat ke masa depan begitu. Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua, soal masalah ya anak-anak UI apa segala macam. Saya nggak bilang UI itu jelek ya, tapi saya lihat di UI sendiri, ini diskriminasi terhadap minoritas pun masih ada, Bu. Artinya ketika orang, sebetulnya begini, kalau ada orang ya yang notabene bisa menghafal ya dari Al-Quran atau apa segala macam, ya bukunya orang Islam itu, dia pasti lebih dapat kesempatan untuk masuk di UI daripada yang tidak. Nah, jadi dari sini kan sudah terlihat bahwa proses admission-nya itu sudah jelas diskriminatif. Sehingga ini tidak memungkinkan ya untuk mahasiswa yang memiliki dalam tanda kutip otak itu untuk bisa melakukan studinya di UI. Sehingga yang ada di UI justru itu mahasiswa-mahasiswa yang nggak ada otaknya. Ya, bukan saya menjelekkan UI, tapi ya itulah faktanya. Banyak sekali orang-orang kadrun itu bisa keterima di UI tanpa ada prestasi yang menonjol. Sedangkan orang-orang yang pintar malah di-reject. Nah, kalau orang nanya, apa definisi kata pintar? Nah, kita lihat begini. Orang pintar adalah orang ya yang bisa melihat dengan jernih masa depan. Artinya dia adalah orang yang punya kunci atau dia punya ide-ide yang visioner. Bukan hanya ide yang mengagung-agungkan masa lalu. Ya kalau para kadrun ini hanya bisa melihat masa lalu. Ya betul kan Bu, begitu. Ya, kalau kita lihat ya, bagaimana PKS bisa punya rekrutmen besar di UI, bahkan sampai ada di Masjid Salman ya, itu di ITB kalau nggak salah, apa di mana saya lupa. Ini mah nggak ada keren-kerennya. Apa yang bagus dari Masjid Salman? Ya, beda dengan Pak Habibie. Kalau Pak Habibie di Jerman punya prestasi jelas terlihat, dia punya paten ya di industri penerbangan. Ya, kalau yang mahasiswa yang sering aktif di Masjid Salman, apa prestasi dia? Nah, itu yang saya lihat. Definisi kata pintar saya itu di situ. Ketika orang punya paten, dia pintar. Tapi ketika orang hanya punya rumah ibadah yang nggak jelas targetnya hanya untuk membodohi masyarakat, untuk mempolitisasi masyarakat, itu orang nggak ada prestasi.
Nah, jadi UI ini yang mana? Nah, kan kita bisa lihat sendiri, kita bisa menilai. Jadi ya bukan saya menyinggung UI ya, bukan saya menjelekkan universitas di Indonesia juga, tetapi saya melihat ini secara objektif. Memang Universitas Indonesia ini tidak kompetitif. Jadi harus ada perubahan. Nggak bisa kita bawa data ke UI, karena orang UI-nya aja nggak bisa baca data. Kan begitu kenyataannya. Gini Nah, Pak itu aja. Gregory, Ya, saya Pak. tambahkan ya. Jadi Oh, ya, Pak. ini kita nggak bisa melihat daripada pro rate apa yang disampaikan misalnya oleh Ibu Melati tadi, dan juga ya ada penyampaian mengenai tadi masalah ekonomi dari Pak Gregory sendiri, mengenai ya ada mungkin orang-orang yang memilih karena ekonominya lebih bagus dia bekerja di luar negeri. Sebenarnya tidak semestinya begitu juga. Masih banyak orang-orang yang ingin mengabdi di negara kita. Tetapi kebijakan-kebijakan daripada pemerintah dan peraturan itu yang membuat birokrasinya itu terlalu berbelit, sehingga kalau sudah namanya itu minoritas, double standard minoritas, udah sulit lah. Ada kawan itu, seorang dokter tamatan US yang hebat memang dia, selalu dalam tingkat tertinggi di dalam pendidikan. Dia ingin mengabdi pulang ke Indonesia, tetapi dia tidak pernah mendapat suatu kesempatan untuk mempraktekkan apa yang dia dapatkan. Karena apa? Dinilai daripada siapa dia, agamanya, sehingga ya akhirnya dia lari ke luar negeri kembali. Yang untung siapa? Ya orang luar negeri menampung dia. Jadi di sini sebenarnya kita perlu tekankan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang membuat Indonesia mundur. Jadi jangan dipakai tadi karena misalnya pro rate daripada penduduk kecil. Indonesia akan memakai itu sebagai alibi. Misalnya kalau ada sesuatu yang membuat Indonesia sebenarnya untuk mengacah bahwa kemajuannya kok jauh dibanding dengan negara-negara lain. Alibinya kan selalu, ya mereka kan penduduk sedikit, atau mereka kan sudah merdeka sekian lama. Bandingkan dong, Singapura ini merdeka jauh setelah Indonesia. Tapi mereka menerima bagaimana kemajuan-kemajuan dari negara lain. Yang membangun sebenarnya kemajuan di Singapura adalah orang Israel. Tapi mereka tidak publish mungkin itu ya, karena Ya, Pak, banyak. nggak bisa itu bahaya, Pak, soalnya kalau dipublish. Ya, Pak. tetapi Marah nanti, Pak. dalam kenyataan di sana kita melihat Lee Kuan Yew pada waktu itu mereka tidak ada pemimpin. Dia masih sekolah di Cambridge, London ya. Ya, Tapi membutuhkan seorang pemimpin yang bisa ada ketegasan. Lee Kuan Yew pulang, dia juga tidak tahu mau buat apa, tetapi dia berkiprah kepada Israel. Israel masuk di sana juga secara sembunyi-sembunyi dari Mossad untuk mereka membangun ekonomi dan militer. Nah sekarang bandingkan Indonesia dengan Singapura, wah jauh lah kemana-mana. Jadi bukan karena penduduknya sedikit, bukan karena dia masih baru dibanding dengan Indonesia, bandingkan juga dengan kemajuan Vietnam sekarang. Jauh lah, karena mereka Jauh. Oh iya, jauh Pak. sekali. Kalau Jadi, dari sektor industri memang Vietnam itu lagi banyak sangat investasi. maju. Jadi kita tidak bisa. Kita membutuhkan orang-orang yang mempunyai visioner dan punya inovasi-inovasi yang gemilang. Bukan dengan selalu saya kemukakan. Geopolitik kita Indonesia kebanyakan merujuk kepada agama. Coba bisa dibayangkan. Presiden kalau pidato dalam pertemuan luar negeri internasional, selalu yang dikemukakan, ya, we are the most largest Muslim population in the world. Sebenarnya ini kan sesuatu yang bisa memalukan kita. Kalau ada yang bertanya, dari penduduk sebanyak ini yang kebetulan mereka Muslim, apa yang diciptakan sebagai inovasi daripada agama? Jadi kembali kepada kita yang bumerang, malu. Demikian juga Retno, simbol Retno. Itu nggak perlu dibawa, karena mereka menuntut apa sebenarnya kemajuan yang ada di Indonesia. Jadi banding dengan Israel, jangan dibanding sama sekali, karena semua inovasi-inovasi kemajuan high technology ada di sana. Jadi ya penduduknya berapa? Hanya sekitar 4,7 penduduk asli Jewish di Israel. Selebihnya, dan mereka punya toleransi yang begitu hebat. Penduduk non-Jewish di sana adalah
1,8 beragama Islam. Dan sisanya lain-lain dari semua 9,3 penduduk yang berada di Israel. Jadi di sini ya kita tidak bisa mau compare dengan ya karena kalau seperti Qatar, Saudi Arabia bukan bandingan kita untuk ini. Sebenarnya Indonesia jauh lebih hebat. Tapi jangan selalu memakai dengan prorate jangan saya ini penduduknya lebih banyak untuk ini. Justru merupakan suatu alibi memperkuat mereka. Jadi itu aja mungkin masukan saya dan juga mengenai ya karena dengan harga yang atau bayaran yang lebih tinggi di luar negeri. Sebenarnya ini not necessarily gregarious ya karena banyak orang yang mengabdi. Ada beberapa teman saya ingin pulang mengabdi kemana. Tapi sudah di label dulu ada di stigma sebagai kamu itu ada lagi yang karena turunan Chinese, Tionghoa, Kristen, ya udahlah, nggak dikasih meja untuk itu. Inilah sistem yang ada di Indonesia. Ini yang perlu kita suarakan. Pak, itu kan kayak kemunafikan itu, Pak. Karena orang-orang Islam itu munafik, Pak. Orang kadang ngakunya, gini Pak, orang ngakunya anti Israel ya Pak. Tapi beli senjata juga dari buatan Israel, meskipun lewat Amerika. Nah itu Pak. Hipokrit kan? Ya, itu dia. Boleh saya menanggapi sebentar Pak? Ya, lanjut Bu, boleh Bu. Ya. Kalau saya tadi mencontohkan kenapa Kuwait, Qatar itu saya katakan penduduknya sedikit, karena kan untuk istilahnya mewujudkan kesejahteraan negara kecil dengan negara besar itu kan berbeda. Negara kecil karena dia punya kekayaan alam yang luar biasa, dengan menjual kekayaan alamnya mereka sudah bisa memberi kemakmuran pada rakyatnya. Sedangkan Indonesia nggak bisa melakukan dengan cara itu. Kalau kita mau misalnya sama-sama menjual minyak BBM misalnya, minyak kan kita nggak bisa melakukan itu karena minyak itu kita butuhkan sendiri di dalam negeri, sehingga untuk mengelola menuju kesejahteraannya kita harus mencari cara yang lain yang tidak bisa disamakan dengan Kuwait, Qatar dan sebagainya. Itu kita harus kerja keras. Kebijakan Bu, itu namanya kebijakan pemerintah Bu ya, karena bandingkan kita sekarang boleh mengambil sebagai suatu perbandingan. Di zamannya Mao Zedong itu ya, tahun 1974-76, mereka hanya memakai satu seragam, hitam-hitam, nggak ada, kebanyakan petani, dengan pakai topi tolu yang segitiga itu. Tapi dengan pergantian daripada Lim Xiaoping, waktu dia datang ke Amerika, Presiden Ronald Reagan mengajak dia untuk ke ranch dia di California. Baru ditunjukkan, wah betapa hebat ini Amerika dengan ini. Dia membuka diri, dia melakukan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang luar biasa. Dia mengirim orang-orang untuk sekolah di luar negeri, khususnya di Amerika, untuk membangun negaranya. Dan mereka membuka diri tidak lagi kepada sistem komunis yang ada. Mereka sistem kapital, meskipun mereka dari partai yang karena ini adalah kebijakan mereka untuk meraih kekuasaan, yaitu mereka silakan saja, tetapi yang mereka anut adalah sistem kapital. Paling banyak miliarder di Cina dibanding dengan Amerika setelah mereka maju. Mereka boleh dikata baru mulai maju tahun pertengahan 80-an setelah Lim Xiaoping datang di Amerika pada tahun 1982 atau 83. Tapi mereka dengan pesat, penduduk mereka dibanding dengan penduduk Indonesia hanya seperti penduduk Indonesia kan 1,5. Ya, 5 kali lipat Indonesia itu kan. Iya, jadi memang kebijakan yang dibutuhkan di sini Bu adalah kebijakan pemerintah dan ketegasan seperti hukum yang berlaku. Sebenarnya tidak ada radikal di Indonesia kalau pemerintahan itu jelas tindak mereka yang ingin menginfluence negara dengan masukan-masukan radikal. Justru yang mereka ingin framing sebenarnya kita mungkin bersuara seperti ini. Panji Gumilang yang ada toleran. Jadi kita lebih merujuk kepada pemerintah ini harus menjalankan apa yang ditetapkan oleh konstitusi. Itu aja sebenarnya. Baru cari hubungan yang baik. Jangan selalu dalam pidato. We are the most largest Muslim population in the world. Itu memalukan. Kalau menurut saya, tunjukkan bahwa Indonesia mempunyai suatu kiat-kiat yang hebat. Bisa membuat sesuatu inovasi menuju ke bulan. Jangan dari India saja. Indonesia itu banyak smart people di sana. Dari semua suku pasti ada. Cuman karena kita banyak tekanan-tekanan dan karena peraturan birokrasi, polisi daripada kebijakan itu ya, dari pemerintah sendiri yang mundur dan tidak tegas.
Itu saja yang dikait-kaitkan itu ya agama mencari keuntungan diri sendiri, moral dikesampingkan, akhlak yang mengemukakan akhlak di sini orang-orang yang tidak berakhlak seperti si Rizik dan lain-lainnya. Jadi mungkin di sanalah perdebatan kita supaya ya ini berkembang. Jadi kalau kita mengkaitkan lagi dengan mahasiswanya ya kita bekaslah mahasiswa apa segala dan tidak secara akademis lagi untuk melihat Indonesia yang bobrok seperti khilafah ini harus ditebas. Itu saja. Terima kasih, Pak. Ya, saya sepakat Pak dengan apa yang dikatakan Pak Robert. Cuma yang jadi masalah kan masyarakat ini diiming-imingi. Ini loh, Kuwait kaya, Qatar kaya. Ya, itu Bahrain propaganda kaya. itu. Itu yang ingin saya cegah di situ. Masyarakat jangan percaya begitu saja. Lihat dulu permasalahannya seperti apa. Kan caranya nanti akan berbeda. Indonesia akan tentu lebih lambat, nggak mungkin secepat mereka kan gitu. Kalau saya masuk ke mahasiswa, kan tokoh pergerakan selama ini kan hanya mahasiswa, Pak. Kalau orang yang sudah istilahnya yang sudah dewasa, sudah masuk dalam dunia kerja kan sulit karena mereka harus memperhatikan kepentingan keluarganya. Tapi kalau mahasiswa itu masih ada rasa idealisme. Masa sih katakanlah sebodoh-bodohnya mahasiswa itu kalau diajak ngomong dari hati ke hati masih sulit apa seperti itu gitu. Itu saya masih tanda tanya juga gitu loh. Barangkali Ya kalau sudah dari ITB dari UI ya bodoh karena sudah kadrun. Ya, Pak. Mungkin Memang begitu, ada Pak. sesuatu yang nggak bisa saya ceritakan di sini ya Pak Sandi Amer, kan nanti saya WA Pak ya. Ya ini suara malam dulu, silakan suara malam. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,